Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di sore hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempelajari secara ringkas ya terkait tentang sebuah cabang ilmu yang sangat penting untuk kita ketahui bagi setiap muslim dan muslimah, yaitu ilmu terkait tentang bahasa Arab. Ya. Dimaklumi, ya, bahasa Arab itu adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih ya dari semua bahasa-bahasa yang ada di atas muka bumi ini. Allah memilih Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ya. Diturunkan sebagai bahasa Arab. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, bilisanin arabiyyin mubin. Ya, Al-Quran itu dengan lisan bahasa Arab yang sangat jelas. Ya. Lisan bahasa Arab yang sangat jelas. Ya, kata Umar radhiyallahu taala anhu, ta'allamu al-arabiyyata fa innahu min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bahagian dari agama kalian. Ya, artinya orang yang belajar bahasa Arab itu terhitung sebagai ibadah, ya. Ya, terhitung sebagai ibadah. Artinya orang yang mempelajari bahasa Arab berarti itu sebagai suatu hal ibadah yang di belakangnya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahasa Arab ya, sebagaimana yang dimaklumi dalam buku-buku nahwu atau buku-buku bahasa Arab itu memiliki belasan cabang ya. Bahasa Arab memiliki belasan cabang. Ya. Tapi yang paling pokok untuk dipelajari ya adalah ilmu nahwu dan shorof. Jadi di sana ada namanya ilmu balaghah, ya, ilmu al-arud, ilmu al-ma'ani dan selainnya. Tapi yang paling pokok bagi orang yang baru ingin mengenal bahasa Arab, yang paling pokok dia pelajari adalah ilmu nahwu dan shorof. Nah, ini yang kita akan pelajari secara ringkas pengenalan di 10 pertemuan ini, ya, dari 11 Ramadan sampai ke 20 insyaallah taala. Ya. Jadi ilmu nahwu dan shorof. Apa itu ilmu nahwu dan apa ilmu shorof? Ya, sebentar kita akan jelaskan. Cuma di sini saya mau kasih gambaran dulu ya, karena kita tidak pakai buku panduan. Ya, jadi saya fokus menulis di papan. Ya, fokus menulis di papan. Jadi saya mau kasih gambaran dulu bagaimana kaitannya antara ilmu nahwu dan shorof. Bagaimana hubungannya? Ya. Di antara peserta ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab? Kita pernah belajar sama sekali? Tidak pernah? Baik. Sedikit. Sampai apa? Kitab apa yang pernah dipelajari? Wasabiyah ya? Tidak selesai? Baik. Antum di belakang? Baik. Kita?
Belum pernah. Taib. Jadi memang ya kita buka kelas ini memang untuk yang tidak pernah belajar sama sekali. Ya, untuk pemula memang. Taib. Taib. Coba perhatikan. Kelihatan. Apa bacanya? Mas Jidun. Ya, Mas Jidun. Ya. Perhatikan apa namanya fungsi ilmu nahwu dan sorof. Kalau ilmu nahwu itu nanti memahamkan kita bagaimana cara mengetahui harokat terakhir sebuah kata. Yaitu harokat apa terakhir di sini? Huruf apa? Huruf apa yang terakhir? Dal ya. Masjidun. Dal. Harokat dal dhammah. Kenapa bisa di dhammah? Itu urusan ilmu nahwu. Saya paham? Mim fathah, sin sukun, jim kasroh. Harokat pertama dan harokat tengah itu ilmu sorof yang mengharokati. Paham ini? Nah, dari sini kita dapat kesimpulan kalau ilmu nahwu itu kita akan diajarkan bagaimana mengharokati harokat terakhir dari sebuah kata. Ya, kalau sorof akan mengajarkan kepada kita apa? Mengharokati, mengenalkan harokat pertama dan tengahnya. Paham ini? Jadi harus bergandengan antara apa? Ilmu nahwu dan ilmu sorof. Karena ada harokat terkait di awal, di tengah. Di awal dan di tengah itu ilmu apa? Ilmu nahwu namanya. Ilmu sorof. Kalau di akhir namanya apa? Ilmu nahwu. Paham ini ya? Seperti itu. Iya, jadi dari sini kita tahu kalau ditanya apa itu ilmu nahwu? Ya, dia ilmu yang mempelajari harokat-harokat akhir kata. Iya. Kalau ilmu sorof, dia mengenalkan atau mempelajari, membahas seputar perubahan-perubahan kata awal dan tengah. Dan semuanya itu akan berkaitan, ya. Paham ini? Paham hubungannya antara ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ya, sekali lagi, nahwu di akhir, sorof di awal dan di tengah. Nah, itu seperti itu nanti, gambaran secara umum. Taib. Setelah kita kenalkan seperti itu, ya, yang paling pertama yang saya akan kenalkan di pertemuan ini terkait tentang ilmu sorof dulu. Coba ditulis dulu, catat ya, karena kita tidak punya buku. Ilmu tasrif atau ilmu sorof secara bahasa artinya perubahan. Artinya perubahan. Dan secara istilah adalah perubahan dari satu bentuk kata ke kata yang lain. Perubahan dari satu bentuk kata ke kata yang lain. Itu ilmu tasrif. Jadi misalnya pernah kita dapat di dalam bahasa Arab misalnya kata sajadah. Sajadah. Apa artinya sajadah? Sajadah. Bersujud. Iya, bersujud. Iya. Terus kita kadang juga dapati kata dalam bahasa Arab masjidun. Iya. Apa itu masjidun? Ya, kalau masjid, kalau diartikan dalam bahasa Arab itu namanya tempat bersujud. Yang di masjid, tempat
bersujud. Ya. Jadi perubahan bentuk. Perhatikan. Ya. Sajadah. Ada nanti juga kita dapati yasjudu. Ya, ada juga nanti kita dapati kata sujudan. Ada nanti kita dapati masjidun. Perhatikan. Ini semua yasjudu, sujud dan masjid, ya. Ini semua asalnya dari sini, dari kata sajadah. Ini yang kita akan pelajari nanti di ilmu shorof. Jadi tergambar ya, tadi saya bilang ilmu shorof itu perubahan bentuk satu bentuk kata ke kata yang lain. Paham ini? Jadi nanti sajadah bersujud, yasjudu sedang atau akan bersujud, sujudan bersujud, masjid tempat bersujud. Jadi setiap perubahan dia akan berubah maknanya. Ya, setiap perubahan kata akan berubah apanya? Maknanya. Ya, ini ilmu shorof namanya. Dia merubah kata. Kan kalau kita lihat misalnya sajadah, pas di sini yasjudu. Ada perubahan? Apa tambahannya? Huruf ya. Kalau sujudan apa tambahannya? Wow. Kalau masjidun? Hah? Mim. Iya. Ini semua ada tambahan huruf. Ya, ada perubahan bentuk. Nah, inilah yang disebut sebagai apa? Sebagai ilmu shorof. Perubahan bentuk kata dari satu kata ke kata yang lain. Dari satu kata ke kata yang lain. Paham ya? Baik. Jadi itu definisi shorof. Baik. Setelah kita mengetahui dari definisi ilmu shorof, sekarang kita masuk di pembahasan domir. Pembahasan domir. Coba dicatat. Domir. Ada spidolnya. Warna lain. Iya. Domir. Apa itu domir? Domir artinya kata ganti. Domir artinya kata ganti. Ya. Tulis, domir terbagi menjadi dua. Domir terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada namanya domir munfasil. Pertama, ada namanya domir munfasil. Apa itu domir munfasil? Langsung ditulis definisinya. Domir munfasil adalah domir yang penggunaannya itu terpisah dengan domir yang penggunaannya terpisah dengan kata yang lain. Domir adalah apa tadi? Ya, penggunaannya terpisah dengan kata yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, domir muttasil. Domir muttasil artinya domir yang penggunaannya tadi terpisah atau bersambung? Baik. Sekarang yang bersambung, lawannya. Domir yang penggunaannya bersambung dengan kata yang lain. Bersambung dengan kata yang lain. Baik. Tulis lagi. Domir itu, domir
Ada 14 bagian. Ada 14 bagian. Baik, kita tulis ya. Kayaknya tidak cukup. Start. Baik. Coba diperhatikan. Ini berjumlah 14. Ya. Ini yang disebut dengan domir. Apa tadi artinya domir? Kata ganti. Kata ganti. Ya, jadi ada 14 ya. Ini yang tugas kita menghafal. Menghafal dari domir ini. Perhatikan. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Pernah dengar ini, Amin? Hah? Pernah? Ini namanya domir apa? Domir terpisah. Kenapa dikatakan terpisah? Karena dia tidak bisa bersambung dengan kata yang lain. Ya, sebentar kita contohkan. Ya, sebentar kita contohkan. Taib. Apa artinya ini? Ya. Huwa itu artinya dia satu orang laki-laki. Huma dia dua orang laki-laki. Hum mereka. Berarti apa? Kalau mereka itu apa? Banyak. Ya, mereka maksudnya banyak laki-laki. Terus hiya dia satu orang laki-laki. Huma dia dua orang laki-laki. Hunna mereka. Maksudnya banyak. Kenapa laki-laki? Antum diam-diam. PR perempuan ya. Taib. Mereka para perempuan. Taib. 6. Kemudian anta. Anta kamu. Iya, kamu satu orang laki-laki. Terus antuma. Kamu dua orang laki-laki. Terus antum. Ini biasa didengar ya, antum. Apa maksudnya antum? Hah? Antum. Kalian. Masa antum tidak tahu? Antum. Kalian. Kalau kalian itu apa?
Banyak toh? Enggak satu orang. Kalau satu orang, anta. Ya. Kalian para lelaki. Ya. Apa ini? Taib. Terus anti. Anti. Ya. Kamu satu orang perempuan. Antuma. Kamu dua orang perempuan. Antunna. Hah? Kalian. Sama ini. Kalian banyak ya, banyak perempuan. Insya Allah besok papannya ya. Ini papan kecil kita pakai. Harusnya papan besar. Taib. Ana. Hah? Saya. Saya, laki-laki atau perempuan? Bisa dua-duanya. Penggunaannya ana dua, bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Terus nahnu. Kami. Bisa juga kita. Ya, ini bisa apa? Laki-laki, bisa perempuan. Nah, ini yang disebut dengan domir, kata ganti. Ya, ini disebut dengan domir, artinya kata ganti. Coba kita baca sama-sama. Saya baca, kamu ikut. Huwa, huma, hum. Saya ulang. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Saya ulang. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ulang. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Coba, amin. Hum. Hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, Antunna. antuna, Ana, ana, nahnu. nahnu. Taib. Coba. Coba antum. Taib. Coba. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Iya. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Taib. Ana, nahnu. Jadi ini diperhatikan ya, terkait tentang domir. Ini yang paling pokok dulu dikenal dalam bahasa Arab. Yaitu kata ganti. Sebentar kita lihat bagaimana penggunaannya dalam bahasa Arab. Kan misalnya saya kasih contoh misalnya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna. Ada kata antum. Paham ini? Contoh lain. Qul huwallahu ahad. Apa di situ? Ada huwa. Apa artinya huwa? Dia. Ya. Cuman huwa di situ di ayat itu kembalinya ke Allah Subhanahu wa taala, bukan orang. Jadi kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Jadi huwa di situ. Paham ini? Jadi ini semua namanya kata ganti. Taib. Sudah? Dihapus ya? Ini besok dihafal. Ya dipoto saya karena tidak bisa ditunggu sampai antum selesai mencatat. Waktu tidak mencukupi kita.
Ya, sekali lagi ya. Jadi ini dihafal. Jadi coba antum baca artinya, saya baca domirnya ya. Coba misalnya saya bilang huwa, apa artinya huwa? Dia satu orang laki-laki. Taib. Huma, dia dua orang laki-laki. Hum, mereka lelaki. Kalau mereka itu maksudnya banyak. Makanya biasa diterjemahkan mereka para lelaki. Ya. Terus hiya, dia satu orang perempuan. Huma, dia dua orang perempuan. Hunna, mereka para perempuan. Anta, kamu satu orang laki-laki. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Antum, kalian para lelaki. Ya. Anti, kamu satu orang perempuan. Antuma, kamu dua orang perempuan. Antunna, kalian banyak. Ya, makanya kalau banyak perempuan di khitab diajak bicara jangan bilang antum, tapi apa? Antunna. Ya, kalau antum itu untuk apa? Laki-laki. Misalnya saya bilang antum baca. Antum maksudnya kalian semua. Iya, yang belajar. Tapi kalau misalnya perempuan saya ajar, misalnya, otomatis saya bilang apa? Antunna. Kalian para perempuan. Paham ini? Taib. Kemudian ana, apa artinya ana? Saya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nahnu, kami atau kita, laki-laki, perempuan. Nah, sekarang apa bedanya antara 6 yang pertama, ini dia, mereka, dengan 6 yang kedua, kamu, kalian. Apa bedanya kalian dengan mereka? Coba dipikirkan. Apa bedanya mereka? Ini bahasa Indonesia ini ya. Jangan dulu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Apa bedanya mereka dengan kalian? Iya, bahasanya iya. Apa bedanya? Hah? Taib, Masya Allah. Jadi kalau mereka itu, kalau saya bilang mereka, para penjual, ada di tempat ini atau tidak ada? Kalau saya bilang mereka. Nah, itu orang goib, orang yang tidak ada di tempat. Nah, kalau dibahasakan, mereka itu orang yang dibicarakan. Paham ini? Kalau dikatakan mereka berarti apa? Orang ketiga, orang yang tidak ada di tempat ini. Dia yang dibicarakan. Ya. Namanya goib. Ya, 6 yang pertama namanya apa? Goib. Orang yang tidak ada di tempat. Goib. Tidak ada goib. Ya, artinya yang dibicarakan. Paham ini? Kan kalau antum ada di depan saya, tidak mungkin saya bilang, mereka ini tidak cocok. Pasti kalian. Ya tak? Ya. Yang dibicarakan. Kalau 6 yang kedua, dari anta sampai antunna, nah ini disebut orang kedua. Berarti yang apa ini sekarang? Yang diajak bicara ini sekarang. Yang diajak terus 2 yang terakhir saya, kami. Nah, ini yang diajak bicara namanya dalam bahasa Arab mukhatab ya. Mukhatabun. Ana nahnu. Saya, kami. Nah, ini namanya apa? Mutakallim. Si pembicara. Mutakallimun. Yang berbicara. Ya. Si pembicara. Paham ini? Paham ini? Taib. Saya hapus ya. Ya, silakan. Ya. Orang kedua tunggal, orang kedua jama. Ah, ini. Betul. Masya Allah. Ya. Orang apa namanya? Orang kedua tunggal maksudnya apa? Ini, mukhatab. Yang diajak bicara tunggal berarti anta. Anta, ya.
Kalau dibilang jamak, ini kalian. Kalian kan banyak orang ini. Ya, orang kedua. Kalau orang ketiga ini, mereka. Kan dia yang dibicarakan. Jadi kan begini, orang pertama itu si pembicara. Orang kedua yang diajak bicara. Orang ketiga yang dibicarakan. Seperti itu susunannya. Paham ini? Jadi ada si pembicara, ada yang diajak bicara, dan ada yang dibicarakan. Pembicara, ana nahnu, ini orang pertama. Paham ini? Terus yang diajak bicara namanya mukhatab. Mukhatab, orang kedua yang diajak bicara. Terus orang ketiga namanya ghaib. Yang dibicarakan. Paham ini? Atau bingung? Masa baru pertama sudah bingung? Paham ya? Baik, saya hapus. Sekarang kita masuk di domir yang kedua. Yaitu domir muttasil. Domir yang bisa bersambung. Jadi contoh misalnya ya. Saya kasih contoh dulu sebelum kita lanjut. Saya bilang begini. Huwa apa bacanya? Huwa tobibun. Tobibun itu artinya dokter. Kalau diterjemahkan apa artinya? Ya, dia adalah seorang dokter. Tidak perlu diterjemahkan laki-laki. Kenapa? Sudah kita pahami. Huwa itu apa? Laki-laki. Ya, berarti di sini dokter tidak perlu tanya. Laki-laki atau perempuan? Pasti laki-laki. Karena apa? Pakai huwa. Paham ini? Kalau saya bilang begini. Hiya. Ini untuk apa? Perempuan. Berarti nanti pasti dokter apa? Perempuan juga. Dia tobi batun. Pakai tak marbutoh. Terakhirnya kalau perempuan. Paham? Ya? Ini penggunaan domir namanya. Ya. Contoh lain. Antum. Antum abiduna. Antum, kalian itu abidun. Semuanya beribadah. Paham ya? Jadi antum, kalian. Begitu penggunaannya. Ya, orang yang beribadah. Bisa dipaham? Baik, sekarang kita masuk di domir muttasil. Jadi kenapa dikatakan ini domir domir munfasil terpisah? Karena dia tidak bisa bersambung antara huwa dengan apa? Tobib. Tidak bisa bersambung. Ini tidak bisa bersambung. Sebentar, dia akan bersambung. Taib. Sudah potong ya? Sudah? Taib. Dihafal besok ya? Taib. Sekarang kita lihat domir yang bersambung. Kita pakai yang merah. Coba baca sama-sama. Hu, huma, hum.
Saya baca kemudian ikut. Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. Ni, na. Ya, perhatikan dari domir muttasil ini. Domir yang bisa bersambung. Jadi ada sedikit perubahan dari yang tadi ya. Kalau tadi kan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ka menjadi apa? Anta tadi. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sama susunannya, 14 juga. Sama, susunannya 14 juga. Taib. Ini namanya domir muttasil. Kalau ditanya bagaimana artinya? Sama artinya. Tadi. Sama artinya tadi dengan apa? Domir yang terpisah. Kalau dikatakan hu. Apa artinya hu? Dia. Satu orang laki-laki. Huma. Dia dua orang laki-laki. Hum. Kalian atau mereka? Apa bedanya mereka dengan kalian? Iya itu tadi. Itu tadi. Ya kalau mereka itu yang goib. Kalau kalian yang kedua. Taib. Hum. Mereka laki-laki. Ha. Dia satu orang perempuan. Huma. Dia dua orang perempuan. Hunna. Mereka para perempuan. Ka. Kamu satu orang laki-laki. Kuma. Kamu dua orang laki-laki. Kum. Kalian para laki. Ki. Kamu satu orang perempuan. Kuma. Kamu dua orang perempuan. Kunna. Kalian para perempuan. Ni. Saya. Laki-laki perempuan. Nah. Kami. Kami. Taib. Sekarang perhatikan penggunaannya. Ini biasa kita dengar ya. Biasa kita jumpai. Misalnya hadis. Misalnya hadis. An. Abi. Atau an Anasin misalnya. Sahabat Anas. An Anasin. Perhatikan. Coba lihat dulu. Jangan menulis dulu. Perhatikan dulu. An Anasin radhiyallahu anhu. An artinya apa? Dari. Dari Anas. Ini doa. Semoga, rodi artinya semoga Allah, apa namanya? Rodi itu artinya meridhoi. Jadi radhiyallahu anhu artinya semoga Allah meridhoi anhu nya. Semoga Allah meridhoi nya. Ini ada hu. Yang sana. Pertama, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Nya ini kembali ke siapa? Dia, laki-laki siapa? Anas. Paham? Paham ini? Jadi hu di sini kembali ke siapa? Ya, jadi semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi si Anas. Seperti itu. Paham ya? Kalau saya bilang di sini misalnya Aisyah. Aisyah laki-laki atau perempuan? Perempuan. Di sini berubah atau tidak? Pakai apa? Ah ini. Yang mana? Ini. Radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Nya siapa di sini? Kembali ke Aisyah. Ah ini namanya kata ganti. Dia bisa bersambung dengan apa? Kata. Ini an, ini kata. Seperti ini, an. Paham? Kalau saya bilang an Abi Hurairah wa Aisyah wa Anas, 3 orang. 3 orang, banyak orang ini. Intinya kalau dalam bahasa Arab, kalau sudah 3 itu sudah apa? Banyak orang. Iya. Berarti nanti di sini radhiyallahu pakai apa? Anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Iya, dia dihitung semua anhum sama. Iya, dimasukkan, diikutkan. Paham ya? Taib.
Contoh lain. Saya bilang, jazakallahu khairan. Hah? Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kah. Apakah? Hah? Ya, kurang paham kalau tidak ditulis ya. Saya tulis. Jadi sekarang kita masih domir ini. Khairon, kebaikan. Allah. Jaza artinya membalas. Ya. Semoga, ya, ini doa ya. Semoga Allah membalas kebaikan untuk siapa? K. K itu siapa? Satu orang laki-laki, kamu. Kalau saya bilang, jazakumullahu khairan. Berarti apa artinya? Apa artinya? Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian, banyak orang. Laki-laki. Iya. Paham ini? Atau bingung? Pergantian domir, pergantian kata. Jazaka, semoga Allah membalas kamu, satu orang laki-laki. Hah? Oh, itu, Masya Allah. Kenapa di dhamma jazakumullah? Ini kan asalnya kum, toh, disukun. Kum. Di sini juga Allah sukun. Ketemu dua sukun. Kan tidak bisa dibaca jazakum Allahu khairan. Tidak bisa dibaca seperti itu. Nah, kalau ketemu dua sukun, kaedahnya harus ada yang diharokati. Yaitu itu ada kaidah khususnya. Iya. Intinya kalau ketemu dua sukun diharokati. Iya. Hah? Iya, yang di depan diharokati. Jazakumullahu khairan. Karena tidak mungkin jazakum Allahu khairan. Paham ya? Coba. Kalau misalnya kita mendoakan banyak perempuan, pakai apa di sini? Hah? Pakai ini, banyak perempuan. Jazakunallahu khairan. Ya. Coba, kalau misalnya kita mendoakan orang ketiga, mereka, laki-laki, pakai apa? Hah? Bukan mukhatab sekarang, orang ketiga. Pakai hum. Berarti apa? Jazahumullahu khairan. Paham ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Iya. Coba misalnya perempuan orang ketiga. Jazahunnallahu khairan. Paham penggunaannya? Nah, ini namanya apa? Domir, kata ganti. Jadi bisa dirubah-rubah, bisa juga. Jazahullahu khairan. Apa artinya jazahullahu khairan? Semoga Allah membalas kebaikan dia. Dia siapa? Dia laki. Jadi kalau yang didoakan satu orang laki-laki, kita katakan jazahullahu khairan. Iya. Jadi bisa dibedakan ya. Jazahullah, jazakallah, jazakillah. Itu perubahan-perubahan namanya. Bisa dipahami nih? Tayyib. Coba sama-sama satu kali lagi. Jam berapa? Buka di sini ya. Taib. Hu huma hum. Ha huma hunna. Ka kuma kum. Ki kuma kunna. Ni na. Siapa yang hafal? Yang pernah belajar, yang sudah pernah belajar. Ya, coba. Huwa huma dulu. Ya. Huwa huma hum. Ya. Ya.
Ya. Antunna, ana, nahnu. Taib. Coba domir muttasil yang bersambung. Taib, terus? Ya. Terus? Ni, nah. Taib. Siapa lagi? Siapa yang mau baca? Ah, belum hafal. Coba. Ana, taib. Yang muttasil, huma. Taib. Terus, taib. Ki, taib. Terus, ni, nah. Nah. Taib. Sekarang lihat perubahannya ya. Hapus ya. Hapus. Hapus ya. Ini tadi saya suruh panitia siapkan papan yang besar supaya tidak menghapus. Hah? Nah kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna. Sesungguhnya kami. Ya. Menurunkan Lailatul Qadar. Paham ini penggunaannya? Taib. Ini ada grupnya ini kah, teman-teman? Nanti dibuatkan grupnya supaya bisa semua yang dipoto dikirim di situ. Store hafalan katanya, amin. Hapus ya? Hapus ya? Taib. Sekarang lihat. Apa artinya baitun? Rumah. Taib. Sekarang perhatikan. Kita mau sambung ke domir. Apa bacanya? Baituhu. Sekarang saya mau tanya, apa artinya baituhu? Rumahnya dia. Dia siapa? Satu orang laki-laki. Paham ini Bagas? Paham? Hah? Atau bingung atau bagaimana? Baituhu, rumahnya dia. Siapa dia dimaksudkan di sini? Ini tadi yang kita tulis artinya. Dia satu orang laki-laki. Paham Amin? Taib. Coba kita sambung. Pakai baituhum ya. Jadi ingat, kan asalnya baitun. Asalnya baitun. Tapi ketika bersambung dengan domir, tanwinnya dihilangkan. Langsung baituhu. Baituhu. Ya, coba. Baituhu. Kalau huma? Baituhuma. Hum? Baituhum. Baituhum. Ha? Baituha. Huma? Baituhuma. Hunna? Baituhunna. Ka? Kuma? Kum? Ki? Kuma? Kunna? Ni? Baiti. Ya, ini ada perubahannya nanti sini. Ya, jadi hilang nunnya. Jadi intinya ini di sini ya. Taib. Baituna. Paham ini? Baituna. Sekarang saya mau tanya. Kalau saya bilang misalnya, kami. Ya.
Tanya kalau enggak tahu. Jangan jangan bicara sendiri. Taib. Kalau saya bilang baituhum, apa artinya? Hum. Rumahnya mereka. Ya. Mereka siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau saya bilang baitukum, rumah kalian, siapa? Laki-laki. Paham ini? Kalau saya bilang baitukuma, rumah kalian berdua, laki-laki atau perempuan? Iya, sama ini. Kuma sama kuma, laki-laki perempuan karena sama. Paham ini? Taib. Baituki. Rumahmu satu orang perempuan. Iya. Paham ya? Jadi harus dibedakan terus antara goib orang ketiga dengan orang kedua. Taib. Coba diganti. Misalnya kata apa kata lain selain baitun? Kitabun. Kitabun. Ketika bersambung dengan domir, hilangkan ini. Menjadi apa? Kitabuhu. Kitabnya dia. Ya, kitabnya dia. Taib. Kalau saya bilang kitabuna, apa artinya? Kitab kami. Kitabuhunna. Kitab mereka para perempuan. Kitabukum. Kitab kalian. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki, kum. Ya. Kitabukunna. Kitab kalian, maksudnya perempuan. Ya. Kitabi. Kitab saya. Kitabuna. Kitab kami. Terus kitabuhuma. Taib, kitab mereka berdua laki-laki atau perempuan. Ya, ini sambungnya ini kata benda ya, isim. Iya, kata benda. Pernah dengar ya? Kata benda, tahu kata benda? Kata benda itu sesuatu yang kita apa? Indrai. Iya. Ya, semua. Rumah, masjid, Al-Quran, pulpen, semuanya, papan tulis. Ya, kata benda. Sekarang bagaimana kalau kita sambungkan dengan huruf jar? 5 menit lagi ya. Misalnya kita sambungkan dengan huruf. Biasa kita dengar dalam bahasa Arab an. Apa artinya an? Dari. Iya. Apa artinya fi? Fi di dalam atau ke, bisa. An, fi. Coba misalnya, sambung domir. An, hu. Iya. Apa artinya anhu berarti? Darinya. Iya, darinya. Coba baca. Anhu, anhuma, anhum. Anha, anhuma, anhunna. Anka, ankuma, ankum. Anki, ankuma, ankunna. Anni, anna. Bisa? Kalau fi berarti apa? Fi. Fihu atau fihi? Ah? Keasalnya fihu karena hu toh. Kenapa bisa berubah jadi hi? Hah? Apanya sukun? Kenapa kalau sukun ya? Hah? Jadi begini. Kalau domir asalnya hu, ya, asalnya hu. Tapi kadang dibaca hi. Kapan dibaca hi? Ketika ada ya sebelumnya atau ada kasroh. Paham itu? Ketika ada apa?
ya atau kasro, maka dia berubah secara otomatis. Berarti fihi. Bukan lagi fihu. Sama dengan ala. Coba perhatikan. Ala. Sambungkan dengan hu. Apa? Alaihi atau alaihu? Alaihi. Iya. Kan ya. Alaihi. Kalau ada ya sebelumnya, maka dia di kasroh. Taib. Coba. Fi dulu. Sama-sama. Coba dibaca. Fihi. Masa fihuma? Sudah tadi bilang. Ulang-ulang. Fihi. Terus. Fihima. Fihim. Coba. Fihi. Coba. Fihima. Fihim. Terus. Fiha. Tidak, ini. Ini hak semua ini. Ini. Di kasro semua. Kan sudah bilang tadi. Kalau kemasukan huruf terus ada ya atau kasro. Berubah ki. Jadi berubah. Taib, coba. Fihi ma fihim. Fiha. Kalau ini tidak bisa dirubah kasro. Kenapa tidak bisa? Sudah ada tandanya, harus dibaca. Alif, fathah. Karena sudah ada tandanya depan. Nggak mungkin bilang fihi. Kalau fihi berarti kembali lagi di sini. Tahu? Paham ini? Nanti ada yang bertanya, kenapa ini tidak pakai kasro? Taib, coba. Fiha, fihima, fihinna. Fika, fikuma, fikum. Fiki, fikuma, fikunna. Ini ada perubahan ya. Fiya, fina. Iya, fiya. Iya. Terus fina. Taib, coba. Alaihi sekarang. Coba. Alaihi. Alaihima. Alaihim. Iya. Taib. Terus. Alaiha. Alaihima. Alaihinna. Alaika. Alayya. Alaina. Coba perhatikan. Contohnya. Assalamu alaikum. Assalamu artinya keselamatan. Ala atas. Kum apa? Kalian. Paham toh? Kalau saya bilang assalamu alaika. Apa artinya? Keselamatan atas kamu, satu orang laki-laki. Alaikunna sebenarnya. Cuman kan salam doa. Jadi diikutkan seperti itu. Paham ini? Assalamu alaikum. Ya, wa alaikum mussalam. Dan atas kalian assalam, keselamatan. Paham ini? Itu kan domir itu. Iya. Itu domir. Paham ya domir? Paham ya pembahasan domir ini? Saya kasih lagi contoh lain. Iya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu sirato, jalannya. Orang-orang yang engkau beri nikmat alaihim. Ala atas him. Mereka, ini nih. Iya, mereka tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mereka para nabi dan rasul. Iya. Iya. Paham ini?
Paham ini? Kalau perempuan alaihinna. Ya, ini sudah banyak sebenarnya penggunaan ayat. Kalau kita mau periksa ayatnya ya. Terkait tentang apa? Pembahasan domir. Bisa dipahami ini ya? Jadi tugasnya, apa tugasnya? Menghafal domir. Muttasil, mufasil. Sebentar aja itu. 10 menit. Ya, jadi ada dua. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemudian hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ni na. Iya. Besok store. Ini antum kuasai ini. Ya, kuasai. Ah, ya dua saja. Ini saya dulu. Jangan sampai dua tidak bisa dihafal. Iya. Jadi, Domir nih, jadi insya Allah besok pembahasan lain lagi. Jadi target kita memang pengenalan. Ya. Dan kita langsung praktekkan. Oh, di sini katanya ini seperti ini, seperti ini. Ya. Insya Allah nanti dapat lagi pelajaran bahasa Arab. Sudah ada gambaran. Oh, seperti ini. Paham ya? Taib, sampai sini dulu. Ini sudah 1 jam lebih ya. Taib, ilahuna subhanakallah bihamdik. Syarala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.